ketemu lagi dengan Cinoni. Gimana adik-adik kabarnya? Ya, sehat, kuat, semangat. Ya, sekali lagi, semangat. Ya, adik-adik sudah sarapan belum? Iya. Good, Mila udah sarapan. Elgi? Udah. Yuka? Udah. Ya, Ci berharap adik-adik yang lainnya sudah. Ya, sudah berpakaian rapi? Iya, sudah juga. Sudah duduk tenang? Sudah juga. Oke, kita akan memulai ibadah kita di pagi ini. Ci undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi burung pipit yang kecil. Oke, bisa semua ya. Ikutin Cinoni. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lagu kedua, adik-adik tetap berdiri. Pakai gerak ya, kita nyanyi lagu baca kitab suci. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyi lagu berikutnya, Allah adalah kasih. Semuanya bisa ya? Oke. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih sayang dan penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu boleh dikumpulkan di pagi ini untuk kami beribadah kembali. Kiranya Tuhan mau hadir dalam ibadah kami. Dan ini kami anak-anak-Mu sudah siap mengikuti.
Ampunkan segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengamanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Terima kasih Nuika dan FG yang sudah mengisi pujian untuk Tuhan. Ya, kita nyanyi lagi lagu Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Oke? Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita. Tolong Tuhan supaya kami bisa duduk manis dan tenang dan bisa mendengarkan cerita dengan baik. Juga kami boleh mengerti cerita yang disampaikan oleh Enci. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita? Yuk, yang sudah siap mendengarkan cerita kita nyanyi sama-sama ya. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu Enci Christine cerita tentang Bapak Paulus, minggu ini Enci Christine cerita tentang Bapak Hosea. Yuk kita sebutin sama-sama ya. Bapak Hosea. Coba sekali lagi. Bapak Hosea. Nah, seperti apa ya Bapak Hosea itu? Seperti ini dia. Ada gambarnya tuh, kelihatan kan? Nah, itu dia Bapak Hosea. Bapak Hosea mendapatkan tugas dari Tuhan. Tugasnya apa ya? Bapak Hosea mendapatkan tugas dari Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Kenapa ya bangsa Israel ditegur? Karena bangsa Israelnya lagi berbuat tidak baik. Bangsa Israel membuat Tuhan marah. Karena bangsa Israel menyembah berhala. Bangsa Israel sudah tidak menyembah Tuhan, malah menyembah berhala. Akhirnya Tuhan jadi marah. Nah, karena itu Tuhan mengutus Bapak Hosea untuk mengingatkan bangsa Israel supaya tidak berbuat nakal lagi. Karena kalau bangsa Israel terus-terusan berbuat nakal, berbuat yang tidak baik, Tuhan akan menghukum bangsa Israel.
Ci, kok Tuhan menghukum sih? Bukannya Tuhan itu baik? Adik-adik jangan salah. Tuhan menghukum bangsa Israel justru karena Tuhan sayang sama bangsa Israel. Jadi Tuhan menghukum supaya bangsa Israel bertobat dan tidak berbuat salah lagi. Adik-adik, mungkin adik-adik bingung. Apa sih maksudnya Cik Christine yang tadi? Nah, Cik Christine sekarang mau kasih contoh nih supaya adik-adik bisa lebih mengerti apa sih maksud kata-kata Cik Christine yang tadi. Yuk, kita sama-sama saksikan video yang berikut ini supaya adik-adik bisa lebih mengerti. Oke? Tommy, kamu jangan makan es krim dulu ya. Kamu lagi pilek, nanti pilek kamu tambah parah lagi. Iya, Mama. Asik, Mama nggak ada. Aku makan es krim dulu. Enak banget es krimnya. Aduh, enaknya. Rasa vanila lagi. Aduh, enaknya. Loh, itu si Tommy kok makan es krim ya? Udah dibilang jangan makan es krim, nanti tambah parah pileknya. Ampun anak ini. Tommy, Mama kan sudah bilang sama kamu, jangan makan es krim, nanti pilek kamu tambah parah. Kok kamu tidak taat ya? Ayo, sekarang kamu masuk kamar, tidak usah keluar-keluar dulu. Kamu tidak taat. Mama, kayaknya pilek aku tambah parah deh, Ma. Tuh kan, Mama udah bilang sama kamu. Kamu gak taat sih. Nah, adik-adik sudah lihat kan video yang tadi? Tommy dimarahi Mama karena Tommy tidak taat. Akhirnya Tommy dihukum Mama, dimarahi Mama, dan disuruh masuk di dalam kamar. Bukan karena mamanya Tommy jahat, tapi justru karena Mama Tommy sayang kepada Tommy. Mama memarahi Tommy dan menghukum Tommy supaya Tommy tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Sama seperti Tuhan. Tuhan menghukum bangsa Israel bukan karena Tuhan jahat, justru karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel bertobat dan tidak berbuat salah lagi. Nah, adik-adik, minggu lalu kan Cik sudah cerita bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan yang disayang oleh Tuhan. Nah, karena kita sudah disayang oleh Tuhan, karena itu kita harus bertekun di dalam Tuhan. Contohnya apa ya bertekun di dalam Tuhan? Nah, contohnya banyak. Misalnya nih ya, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, kemudian memuji Tuhan dengan sukacita, kemudian melakukan hal-hal yang baik, taat melakukan perintah Tuhan. Itulah salah satu contoh untuk bertekun di dalam Tuhan. Adik-adik, tahu nggak adik-adik bahwa minggu ini nih oma opa yang ada di Pelkat PKLU itu hari ini berulang tahun loh. Adik-adik, oma opa kita itu, mereka luar biasa loh, hebat-hebat. Tahu nggak, walaupun mereka sudah lanjut usia, tapi sampai sekarang nih oma opa kita itu rajin sekali beribadah. Mereka rajin bertekun, membaca Alkitab. Mereka juga rajin berdoa, semangat bernyanyi memuji Tuhan, semangat beribadah. Wih, hebat kan oma opa kita. Nah, adik-adik harus mencontoh ya oma opa kita yang ada di PKLU itu. Ingat untuk selalu bertekun di dalam Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu bertekun di dalam Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aktivitas minggu ini. Aktivitas minggu ini kita mau ngapain, Ci? Oke, aktivitas minggu ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Berbeda antara aktivitas batita dan balita. Oke, untuk adik-adik yang 3 tahun ke bawah, batita, tugas adik-adik adalah membuat foto gaya dengan memegang Alkitab, atau yang kedua adalah berdoa. Oke, pastikan Alkitabnya tidak dipakai buat foto aja,
tetapi tetap dibaca. Ci, tapi adik-adik kan belum bisa baca. Oke, tidak masalah adik-adik belum bisa baca, tapi mohon kesediaan mama dan papa untuk membacakan Alkitabnya buat adik-adik dan menemani atau mengajari adik-adik berdoa. Oke, nih contohnya seperti ini. Tadang! Selanjutnya, tugas buat adik-adik balita. Balita, kali ini aktivitas kita adalah menghafal ayat hafalan. Kita akan menghafalkan ayat hafalan ini bersama-sama, yaitu terambil dari, kita buka sama-sama Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setelah adik-adik hafalkan, adik-adik boleh kirimkan videonya ke Enci dan Engku di WAG orang tua atau langsung ke Enci dan Engku di Balita Batita. Oke? Oke, kita hafalkan bersama-sama Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke? Gampang kan? Sekali lagi. Mazmur 119. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Oke? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke? Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, setelah bernyanyi bersama-sama, setelah mendengarkan cerita, setelah beraktivitas, sekarang Cisanti mau tanya nih. Ya, di antara adik-adik, siapa sekarang yang mau lebih mengenal Tuhan Yesus? Ya? Oke. Yes, Nuika. Siapa lagi? Oh, ya, benar. Adek Elgi juga mau. Adek Ben. Wah, semuanya mau mengenal Tuhan Yesus. Semakin mengenal Tuhan Yesus. Gimana caranya ya, Ci? Dengan rajin membaca Alkitab. Oke? Sebagai respon ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan nyanyi sama-sama lagu dari Kidung Ceria 137. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Oke, kita siap-siap. Kita nyanyi bersama-sama. Oke? Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Sekali lagi. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, yuk kita berdoa syafaat bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami sudah boleh beribadah, kami sudah boleh mendengarkan cerita, kami sudah boleh bernyanyi memuji Tuhan, dan juga sudah melakukan aktivitas. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami adalah anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan untuk selalu bertekun di dalam Engkau, untuk lebih mengenal Engkau. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa rajin terus untuk berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan terus bertekun untuk lebih mengenal Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga berdoa untuk oma opa yang pada hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus berkati terus Pelkat PKLU. Biarlah Tuhan selalu memberkati oma opa kami yang terkasih dan memberikan selalu mereka kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mama papa, untuk kakak adik, dan untuk semua orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, Tuhan berkenan untuk menjaga kami dan memberikan kami selalu kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yesus, inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop uangnya, atau bisa lewat transfer, minta bantuannya sama mama papa ya. Sambil memberikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Pengumuman, mewakili Nci Ingku yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah join ibadah IHMPH online hari ini. Kemudian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu sehingga dapat berjalannya ibadah IHMPH hari ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Kanona dan KBRI untuk musiknya, sehingga kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama. Dengan gembira tentunya. Kemudian kami juga mengucap terima kasih kepada adik Nwika dan Elgi untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan Nci mengundang adik-adik untuk tetap aktif ber-IHMPA dan mengerjakan aktivitas IHMPA. Minggu depan jangan lupa ya untuk tetap nonton ibadah online IHMPA di channel dan waktu yang sama seperti hari ini. Kemudian PKPA juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Jesslyn. Tuhan Yesus memberkati kamu dan semoga dimanapun kamu berada, kamu akan menjadi berkat untuk sesama. Himbauan untuk orang tua, terima kasih kepada mama papa yang sudah menemani adik-adik sekalian di rumah untuk menonton ibadah online. Kiranya minggu depan mama dan papa bisa bantu-bantu adik-adik kembali untuk dapat nonton ibadah IHMPA kembali. Dan untuk persembahan bisa dimasukkan ke amplop dahulu. Nanti jika kita sudah bisa ber-IHMPA kembali, persembahannya bisa dibawa. Atau persembahan bisa langsung disetor ke gereja. Juga bisa persembahan ditransfer ke rekening gereja GPIB Jemaat Nazaret. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah IHMPA hari ini, mari sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 271, Cinta Akan Tuhan Yesus.
Kak.